Di dalam video ini kita masih membahas tentang uji T, jadi kita membahas tentang PERTI test, jadi uji T sampel berpasangan. PERTI test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan dengan syarat asumsi yang dipergunakan sama ya, minimal data berskala data interval dan datanya berdistribusi normal. Hipotesisnya sebenarnya juga sama dengan video-video sebelumnya. Jadi untuk hipotesis satu arah, rata-rata sebelum itu sama dengan rata-rata sesudah, sedangkan H alternatifnya rata-rata sebelum lebih besar daripada sesudah atau lebih kecil daripada sesudah. Kalau dua arah ya berarti hipotesis alternatifnya rata-rata sebelum itu tidak sama dengan rata-rata dan sesudah. Jadi misalnya ada pemberian treatment tertentu gitu ya, pemberian treatment tertentu kepada pasien CA. Setelah sebelum diberi treatment diukur, setelah diberi treatment diukur. Jadi apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Statistik ujinya di sini disebutkan ada rata-rata B bar atau rata-rata B. B ini adalah beda atau selisih antara sebelum dan sesudah. Di sini ada standar deviasi B, artinya standar deviasi dari selisih antara sebelum dan sesudah tadi dibagi akar N. Nah, ini juga nanti dibandingkan dengan tabel dengan derajat bebas N-1, jadi jumlah pasangan data tadi dengan alfa tertentu. Ketika statistik hitung ini lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak. Baik, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana tentang studi kasus contoh penggunaan PERTI test ini. Jadi di sini adalah treatment yang dilakukan kepada sekelompok ibu yang menjalani diet khusus gitu ya. Sebelum menjalankan diet diukur berat badannya, sesudah menjalankan diet diukur lagi berat badannya. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sudah mengikuti latihan dan diet khusus selama 1 bulan? Nah, pertama kita tentukan dulu hipotesisnya ya. Hipotesisnya rata-rata berat badan sebelum sama dengan sesudah, hipotesis 0. Salah satunya rata-rata sebelum tidak sama dengan sudah. Ini dalam bentuk narasi kalimat. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur beda. Kita mengukur B tadi. Bisa sebelum dikurangi sesudah, bisa sesudah dikurangi sebelum. Jadi sama saja. Misalnya yang dilakukan di sini adalah sebelum dikurangi sesudah. Jadi 75 dikurangi 73, 80 dikurangi 81, minus 1, 96 dikurangi 85, 75 dikurangi 76, minus 1. Jadi yang minus-minus ini biarkan tetap minus. Kalau misalnya sesudah dikurangi sebelum ya tidak apa-apa, jadi ini 73 dikurangi 75 berarti ini minus 2. Kalau yang ini 85 dikurangi 96 berarti minus 11 ya. Jadi yang minus biarkan saja dalam bentuk tanda minus. Kemudian setelah itu beda ini akan dirata-rata dengan melibatkan nilai minus tetap minus di rata-rata dan dihitung standar deviasinya. Setelah dihitung rata-rata dan standar deviasinya, maka dimasukkan ke dalam statistik uji tadi. Dimasukkan, ini rata-rata beda, ini standar deviasi dari beda per akar N, dihasilkanlah T hitung 2,1 yang nantinya dibandingkan dengan T tabel ya. T tabelnya dengan alfa tertentu, alfa 5%, derajat bebasnya jumlah pasangan tadi dikurangi 1. Ternyata setelah dilihat T hitung tadi lebih kecil daripada T tabel, maka maknanya adalah H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengikuti latihan dan diet khusus. Baik, itu adalah salah satu penggunaan contoh kasus dari PERTI test.